Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Usatuna Sana dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 1A NIM 1062001 akan menjawab persoalan MK Ilmu Hukum dari Bapak dosen Z Haryanto SHMH. Jadi pertanyaannya, sebagai mahasiswa kenapa saya harus memilih Prodi Hukum Tata Negara di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi? Nah, menurut saya ini bisa membentuk karakter saya. Mengambil jurusan ini bisa membentuk karakter saya menjadi karakter yang kritis, berani berbicara di depan umum, dan itu sangat menguntungkan bagi saya. Terus, dan lapangan kerja berikutnya setelah lulusan sarjana hukum bisa menjadi notaris, bisa menjadi konsultan, advokat, hakim, dan banyak lagi. Dan pastinya di zaman sekarang tuh segala aspek kehidupan berhubungan dengan hukum. Nah, jadi mengapa saya mengambil di UIN Sultan Tasaifuddin Jambi? Karena menurut saya kenapa kalau ada yang dekat, kenapa cari yang jauh begitu. Dan persoalan kedua, jelaskan dan uraikan sumber hukum yang saya ketahui dan berikan contohnya. Nah, sumber hukum itu ada dari sumber hukum perdata dan hukum pidana. Nah, saya akan menjabarkan sedikit tentang hukum perdata. Ini pasal perkawinan. Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Perkawinan. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 1974 ini, dan khusus yang beragama Islam mengacu pada kompilasi hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Dan selanjutnya, apa saja yang merupakan alasan perceraian dapat dilihat pada penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 19 PP-1975, yaitu A. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, judi, dan lain-lain yang susah disembuhkan. Kedua, B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tapi pihak lain tidak mengetahuinya. C. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun selama perkawinan berlangsung. Dan D. Penganiayaan atau KDRT. E. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban. F. Selalu ada perselisihan dan tidak rukun. Nah, setelah pembacaan materi yang saya berikan tadi, saya bisa menyimpulkan atau saya mengetahui bahwa undang-undang perkawinan atau masalah perceraian itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, soal yang ketiga yakni jelaskan arti penting mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa. Menurut saya, arti penting mempelajari ilmu hukum sebagai mahasiswa yang mengambil prodi hukum tata negara itu sangat penting, karena di dalam ilmu hukum kita akan mempelajari apa itu hukum, aspek-aspek hukum, dan apa saja sih yang kita akan pelajari di kemudian gitu. Apa sih yang dan selanjutnya yang kita tahu itu adalah Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, jadi itu apa saja sih manfaat perlunya mahasiswa mempelajari ilmu hukum? Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan peraturan yang berlaku. Nah, mahasiswa yang mengetahui dan memahami hukum dapat lebih taat kepada peraturan yang sudah berlaku. Dan dia tuh pasti akan disiplin dan dia tuh akan mengerjakan sesuatu dengan memikirkan apa akibat yang akan dia dapatkan jika dia tuh melanggar hukum. Lain halnya dengan mahasiswa yang bermalas-malasan, tidak mengerti tentang apa itu hukum dan tidak memahami pelajaran ini, dia itu akan lebih sembrono atau melakukan hal-hal dengan semau dia sendiri. Nah, begitu. Dan yang kedua, kesadaran hukum.
Nah, selanjutnya yang kedua, kesadaran hukum. Melalui pembelajaran hukum dasar bagi mahasiswa tentu dapat merubah paradigma terhadap hukum yang selama ini masih dianggap buruk dan mendapatkan citra yang tidak baik. Seperti yang kita tahu, ada yang mengatakan hukum di Indonesia itu tuh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, gunanya kita tuh agar merubah perkataan itu menjadi sama-sama tajam ke atas dan tajam ke bawah. Nah, yang ketiga yaitu menghindari penipuan hukum. Nah, banyak sekali masyarakat yang tidak paham tentang hukum dan mereka tuh diperdaya oleh oknum-oknum penegak hukum yang karena tuh mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan tuh salah. Nah, banyak nih kejadian semisal contohnya tuh kayak orang kena tilang tapi tuh dia tuh memberikan uang damai kepada polisi tanpa dia tuh tidak tahu apa tindakan selanjutnya setelah dia tuh membayar uang. Dia tuh sering membilangnya uang damai. Saya pun tidak mengerti uang damai itu uang seperti apa. Jadi itulah yang perlu kita luruskan, yang perlu kita pelajari tentang persoalan ini, tentang penipuan-penipuan ini. Kita tuh harus membuangnya agar para oknum-oknum penegak hukum itu harus sama-sama adil, begitu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Saya Aulia Usatun Hasana. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah. Kritik dan saran dari Bapak dosen sangat kami butuhkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.